Oke, record sudah dimulai. Bentar, tadi ada yang masuk kayaknya. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini kita lanjutkan sambil nunggu yang lainnya masuk. Nanti kalau ada yang masuk, saya save. Sementara baru ada 18 orang. Oke, jadi malam hari ini kuliah perdana, kuliah pertama untuk kelas gabungan ini. Untuk mata kuliah otomasi sistem. Oke, untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Nah, sebelumnya ada yang sudah diampu sama saya sebelumnya atau baru dengan saya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, waktu sama saya dengan mata kuliah apa? Waktu IoT. Oh, waktu IoT ya. Oke, kalau dengan saya berarti sudah paham familiar dengan bobot penilaian dan kontrak perkuliahan yang saya berikan di tiap-tiap mata kuliah yang saya ampu. Ini bobot penilaian, absen, dan tugas 30%, UTS UAS 20%. Untuk absen, nanti bisa klik online di kampus, atau isi kolom komentar, atau klik absen di tiap pertemuan yang berlangsung. Untuk tugas, ini tiap pertemuan ada tugas dan dikumpulkan sebelum UAS. Jadi masih lama, tapi jangan sampai lupa. Nanti tugasnya dipostkan di tiap-tiap pertemuan. Oke, untuk UTS dan UAS itu nanti per kelompok. Kelompoknya 1, 2, atau maksimal sampai 5 orang. Nanti bikin project, nah sesuai dengan mata kuliah ini yaitu sistem otomasi atau automation system. Untuk UTS-nya berupa desain perancangan sistem otomasi yang mau dibuat itu seperti apa, nanti diseminarkan, nanti di berkelompok, atau untuk UAS-nya nanti berupa demo project sistem otomasinya seperti apa. Kalau saran saya mendingan nanti untuk kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, biar nanti paham dan bisa mudah untuk mengerjakan skripsi. Nah, karena ini kelas gabungan yaitu SE Software Engineer. Jadi diharapkan kalian bisa membuat produk berupa software seperti itu. Oke, dan juga nanti untuk tugas mungkin ada sebagian 3-5 video dan juga ada seminar bisa dilakukan sebelum dan sesudah UTS. Nanti kalau belum ada dari kelas ini mungkin dari kelas yang lain, tapi kalau dari kelas ini syukur alhamdulillah nanti kita bisa ajak kelas yang lainnya juga. Oke, itu dari bobot penilaian dan juga untuk kontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Oke. Nanti kalau ada Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan bisa japri ke saya, bisa WA ataupun email. Nggak tahu kalau WA grupnya sudah ada apa belum. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika saya sedang mempresentasikan slide, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Oke. Pertama, saya jelaskan tentang definisi otomasi itu sendiri. Otomasi itu pertama kali dikemukakan oleh Dove, yaitu seseorang yang bekerja di perusahaan pabrik, di mana dia memiliki pengertian tentang otomasi, yaitu suatu proses tanpa adanya aktivitas manusia secara langsung. Nah, sehingga untuk otomasi
atau sistem otomasi itu sendiri, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Merupakan suatu sistem ataupun teknologi yang menggabungkan aplikasi beberapa bidang ilmu, yaitu ilmu mekanik, elektronik, dan juga komputer. Nah, tadi bilang seperti itu. Nah, untuk di kelas ini khususnya di Pelita Bangsa, karena dalam Fakultas Teknik khususnya Teknik Informatika, nanti dikhususkan untuk yang berbasis komputer. Untuk ilmu bidang yang lain juga nanti saya jelaskan satu persatu tapi tidak dikhususkan. Nah, nantinya bisa buat project untuk otomasinya, bisa buat software ataupun lewat software dan hardware, sama seperti mata kuliah sebelumnya yaitu IoT, ataupun hardware pure, hardware semuanya untuk membuat sistem otomasinya. Nah, di mana sistem dikhususkan menggunakan komputer yang mana terdiri dari beberapa program instruksi yang bisa dikombinasikan untuk mengontrol sistem otomasi tersebut. Oke, jadi seperti itu untuk garis besar pertemuan pertama ini tentang definisi otomasi, bagaimana sistem otomasi itu yang akan saya terangkan sampai akhir. Jadi kalau ada yang boleh tanyakan, monggo silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, selanjutnya otomasi yang pertama kali diperkenalkan yaitu di Amerika di perusahaan Ford di Detroit, Piston. Nah, di situ disebut sebagai otomasi Detroit, di mana di sana membuat sistem otomasi untuk blok mesin. Nah, Ford tahu sendiri mungkin itu perusahaan mobil atau kendaraan. Nah, di sana karakteristik dari otomasi Detroit yang pertama mekanismenya semuanya tanpa adanya operator. Semuanya mesin yang jalan. Kemudian dari material to material mengirimkan material ke proses pos yang lain itu menggunakan alat transfer yaitu mengirimkan barang. Mengirimkan barangnya bisa lewat kayak Land Tracer ataupun berupa kereta. Kemudian operasinya per tiap-tiap pos untuk tiap mesin dilakukan secara sekuensial per step by step. Nah, kemudian juga benda yang komponen atau produk yang mau dibuat, dia akan bekerja dengan sendirinya bergerak sesuai dengan perintah per tiap pos. Nah, di situ untuk pembuatan blok mesin. Jadi berupa screwdriver, spindle, dari nut, screw ring, mur, baut segala macam dan blok-blok mesin itu otomatis dari berupa lengan-lengan robot. Nah, dia buat. Nah, di otomasi Detroit ini menginspirasi perusahaan-perusahaan yang lain mulai sampai ke ranah Jepang. Mulai dari TV, radio, kemudian membuat komponen seperti relay, button. Nah, mengacu waktu itu konsepnya berupa closed loop. Closed loop itu rangkaian tertutup. Ada juga open loop. Nanti kita belajar apa itu closed loop dan open loop di pertemuan berikutnya. Nah, ini contoh teknologi yang ada di otomasi Detroit yang sampai hari ini juga digunakan oleh beberapa industri. Contohnya dia menggunakan pneumatik, elektrik, dan komputer. Yaitu berupa tangki pressure yang akan mengirimkan angin, kemudian masuk ke tiap-tiap regulator di mana untuk digunakan untuk mengontrol angin dengan menggunakan solenoid valve. Nah, contohnya biasanya paling simple itu untuk screwing. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita ingin membuat sistem otomasi? Nah, sistem otomasi sendiri mengacu kepada
meniru bagaimana manusia melakukan pekerjaan tersebut. Mulai pertama dari sensing, thinking, dan decision making. Nah, jadi dibuatlah suatu sistem bagaimana sistem yang dibuat ini mempunyai 3 parameter, yaitu sensing, thinking, dan decision making. Nah, di sini ada gambar sebagai land di mana menerima berupa box kosong, kemudian diisikan material, kemudian dirapikan boxnya sampai dikasih label, baru proses packing. Nah, di sini ada usaha-usaha untuk membantu manusia dari usaha fisik, bahkan menggantikan peran manusia di dalam prosesnya. Nah, disitulah awal pertama sistem otomasi dibuat untuk membantu pekerjaan ataupun mempermudah pekerjaan untuk usaha, terutama dalam usaha fisik. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas. Nah, di dalam otomasi, kenapa harus dibuat otomasi? Fungsinya untuk mencapai akurasi yang tinggi, kemudian produktivitas, dan juga presisi. Nah, parameternya untuk memenuhi bahwa ini sistemnya sudah menggunakan sistem otomasi, biasanya ada proses audit, yang disebut dengan QCDF atau Quality, Cost, Delivery, dan Flexibility. Nah, keempat parameter ini nanti akan menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah otomasi atau belum. Adapun ide dasar ketika kita ingin membuat otomasi, yang pertama yaitu berupa tool atau alat, bisa berupa elektrik ataupun mekanik. Kemudian yang kedua, controllernya atau otak atau alat yang mengendalikannya seperti apa. Dan yang ketiga yaitu hasilnya, apakah produktivitasnya bagus, biayanya murah, dan sebagainya. Nah, ketiga inilah itu sebagai landasan awal untuk membuat ide sistem otomasi. Nah, dibuat waktu itu di tahun 1960, yaitu membuat IC atau Integrated Circuit. Waktu itu tipenya through hole atau komponen besar. Sampai sekarang juga masih digunakan IC-IC through hole. Nah, kalau beriring seni zaman ada juga yang tipe kecil berupa SMD. Nah, yang SMD ini nanti diterapkan menjadi beberapa komponen IC dalam bentuk microprosesor ataupun microcontroller. Nah, itu diawali di tahun 1970-an. Nah, di saat itulah mulai beregenerasi dari industri 1.0 menjadi industri 2.0. Seperti itu. Dan sampai sekarang sudah beregenerasi menjadi 5.0. Bahkan masih ada 4.0 juga. Seperti itu. Nah, dalam membuat otomasi tentu harus ada kontrolernya atau mengendalikannya. Nah, di sini kontrolnya apa yang mau kita kontrol? Ada yang untuk menghidupkan, ada yang untuk mematikan, start, stop, bisa menggunakan schedule, timer, inputan, dan sebagainya. Dan juga bisa kita atur nanti gerakannya dan juga posisinya. Jadi tidak hanya melulu bentuknya fisik untuk membuat sistem otomasi. Bisa juga membuat seperti software. Contohnya misalkan ada aplikasi kalau misalkan kita ingin sign in atau ada produk, ada penawaran order dari customer, ada pembelian sesuatu. Nah, kita biasa key in tuh manual satu-satu. Nah, ini bisa menggantikan proses itu dengan menggunakan robot yang disebut dengan RPA. Ada yang tahu RPA? Halo? Ada yang tahu RPA? Halo, suara saya kedengaran tidak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ada. Oke, ada yang tahu tentang RPA?
RPA itu sendiri berupa robot process automation. Jadi membuat robot dalam bentuk aplikasi software untuk menjalankan software tertentu atau software yang mau kita atur. Seolah-olah ada orang yang klik yang mengisikan, yang mengetikkan, seolah-olah ada admin. Nah, RPA ini aplikasinya biasanya untuk menggantikan admin atau rutinitas pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari. Nah, jadi bisa digerakin nantinya mungkin kursornya, bisa diklik submit, klik sign in, klik OK. Jadi seolah-olah ada yang mengisikan. Nah, itulah nanti yang harus bisa dibuat sistem otomasi mengontrol apa saja. Nah, parameternya tentu availability, ketersediaan tool yang digunakan itu apa, dan ketika sudah jadi, tinggal maintenance perawatannya seperti apa. Nah, dari solusi itu kenapa perlu dibutuhkan? Karena satu, nantinya biasanya permasalahannya biasanya dari manpower. Satu, mungkin perusahaan ingin mengurangi karyawan supaya lebih efisiensi, ada penghematan, makanya diganti yang tadinya dikerjakan manusia, diganti oleh robot. Baik itu dalam bentuk robotnya fisik ataupun dalam bentuk robotnya berupa software. Nah, terus yang kedua, dari penggantiannya dibuat otomasi, kita bisa menurunkan harga jual produk. Karena ketika satu produk jadi dari bentuk masih material menjadi satu produk jadi, itu ada harganya. Dihitung cycle time-nya berapa, uang biaya pembuatannya sampai jadi berapa waktu itu berapa, atau harganya yang disebut dengan namanya TMC. Nah, total margin cost. Nah, di situ ketika dibuatin satu produk dengan sistem otomasi, tentu akan hilang biaya manpower-nya. Dan itu biayanya akan menjadi lebih sedikit. Nah, kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Sehingga nanti produknya bisa bersaing dengan produk-produk di pasaran. Nah, namun sistem otomasi yang dibuat, jika sudah dibuat, sering ada kendala ketika ada perubahan model bentuk produk terbaru atau model yang selalu up to date. Nah, contohnya misalkan smartwatch ataupun smartphone ataupun benda-benda yang lain tiap minggu atau tiap bulan ada update yang baru, update yang baru, update yang baru, sehingga untuk membuat sistem otomasinya kita perlu ada namanya perubahan, baik itu kita rubah dari segi hardware, software, programming. Nah, ketika ada perubahan tentu ada biaya untuk merubah itu semua. Dan bagaimana caranya supaya mengecilkan permasalahan tersebut. Contohnya ketika ada perubahan, itu langsung switching. Ada namanya konsepnya transformer. Jadi tidak menghilangkan biaya downtime ataupun biaya proses mahal ketika ada perubahan model-model baru. Seperti itu. Oke. Dan ini ada beberapa perbandingan antara manusia dan sistem otomasi. Manusia tahu sendiri berupa manusia makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Nah, sedangkan sistem otomasi sendiri, sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri untuk mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri. Nah, seringkali manusia ada rasa capek, bosenan, kemudian kekuatannya, powernya seringkali bagus ataupun menurun, tergantung moodnya. Nah, berbeda dengan mesin, selalu stabil. Mungkin kalaupun ada yang tidak stabil, seperti oli atau apanya, atau kurang di maintain. Namun untuk proses kalkulasinya ini lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Sehingga ada 7 parameter perbandingan manusia dengan sistem otomasi yang dibuat. Dari sistem manusia sendiri, 3 hal ini yang tidak ada di dalam sistem otomasi, yaitu learning, judgment, dan flexibility. Nah, kalau di zaman sekarang nih sudah bisa karena ada konsepnya AI ataupun machine learning. Nah, sehingga untuk yang sistem otomasi itu akan menyempurnakan prosesnya terlebih dahulu sebelumnya
dia mempunyai nilai yang bagus untuk akurasi, power, speed, bahkan repeatability. Seperti itu. Nah, nanti untuk proyek otomasinya terserah kalian mau buat software kah, bisa menggunakan RPA, ataukah membuat software dan hardware sama seperti kemarin IoT, atau benar hardware pure murni untuk kontrol sistem otomasinya. Dan ini beberapa alasan perlu adanya otomasi. Nah, dibandingkan dengan manusia, otomasi ini kenapa harus dibuat? Nah, tentu untuk meningkatkan probabilitas, menurunkan biaya, meningkatkan kualitas, dan juga intinya bagaimana caranya membantu manusia sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Seperti itu. Nah, klasifikasinya sendiri, ini menurut Michael Philip Gruber, ini otomasi ada 3. Namun di tahun 2020 ketika COVID melanda, nah itu Nizam Pisnadam dia membuat klasifikasi yang terakhir yaitu berupa integrated otomasi. Nah, kita berawal dari Michael Philip Gruber. Pertama dia membuat klasifikasi yang yaitu otomasi tetap atau fixed automation, di mana otomasi ini ditentukan dengan urutan proses operasi yang tetap atau konstan, tidak berubah-ubah konfigurasinya. Contohnya penyulingan minyak, transfer line, convert file, kemudian baca file, selanjutnya masih banyak yang lain. Dan yang kedua, programmable automasi atau otomasi terprogram. Nah, di sini sistem otomasinya menggunakan peralatan produksi dirancang untuk memiliki kemampuan perubahan terhadap urutan operasi. Jadi bisa dihapus, diupdate, di-download lagi, di-upload lagi programnya sesuai dengan kebutuhan. Yaitu contohnya yang ada di PLC, kemudian di mesin CNC, di robot AGP, dan sebagainya. Dan yang ketiga, gabungan dari fixed otomasi dan programmable otomasi, yaitu flexible otomasi, di mana ini penyempurnaan otomasi terprogram yang mampu memproduksi produk-produk terbaru atau up to date atau produk yang bervariasi tanpa adanya kehilangan waktu untuk proses perubahan tersebut. Nah, biasanya ke satu line kalau untuk produk-produk yang baru langsung switching. Nah, itu line tersebut sudah mengadopsi untuk standar FMS atau Flexible Manufacturing System. Nah, di tahun 2020, Nizam Pisnadam dia mengklasifikasikan satu lagi untuk khususnya di bidang komputer, yaitu Integrated Automation. Di mana ini sistem otomasinya mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yang berbasis komputer yang terintegrasi, baik itu ditempatkan di engineering, production, marketing, produk PPIC, ataupun di tempat departemen yang lain. Nah, itu jadi arahnya membuat otomasi lewat software atau yang disebut dengan RPA, Robot Process Automation. Oke, nanti kita bahas juga di pertemuan berikutnya. Kita bahas tentang RPA itu apa. Kita buat contoh aplikasinya dan membuat tugas-tugas juga. Dan ini sifat otomasi. Nah, jadi saya spill RPA itu apa. Saya udah share di materi. Jadi di materinya itu ada, saya kirimkan handbook Robotic Process Automation dari Tom Towley. Nah, bisa kalian baca. Kemudian juga untuk linknya, nanti kita belajar RPA itu di menggunakan UiPath. Nah, UiPath-nya itu gratis programnya. Nah, seperti ini. Ini saya copy ini. Ini alamatnya. Saya taruh di materi.
Oke, sudah ada. Nah, kemudian, seperti ini. Ini linknya, nanti ketika mau download harus sign in dulu. Ini saya sudah sign in. Ini gratis. Ini download ini aplikasinya, download Studio berupa harus diinstal. Kalau Open Studio menggunakan dari cloud-nya, dari webnya UiPath. Dan di sini terdaftar sertifikatnya yang diakui di internasional. Sertifikatnya sendiri dari UiPath untuk RPA sendiri bisa berupa agen otomatik, automatic developer, ataupun analis, banyak. Ini sama seperti yang CCNA atau yang di jaringan. Nah, itu diakui di internasional. Kemudian dalam karirnya juga bagus yang bisa belajar dan menguasai untuk UiPath automation developer. Ini gajinya by US. Kalau di Australia sendiri hampir sama tapi lebih kecil. Tapi dibanding Indonesia, Indonesia juga banyak yang tertarik untuk yang RPA, untuk yang menggunakan UiPath. Ada yang paling besar itu Automatic Solution Architect. Kemudian kalau pengen belajar manual juga ada di sini kursus. Kursus tinggal diambil, di-enroll bagian mana saja. Mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Banyak. Saya sendiri belum selesai kursusnya. Kalau yang sudah hatam itu Pak Alpin Anggi. Bisa tanya ke dia. Nanti kita belajar juga di sini RPA. Bagaimana cara membuat robot proses automation menggunakan UiPath. Contoh aplikasi yang sudah diinstal itu nanti kita versi yang Community Studio itu yang gratis. Yang berbayar juga ada versi yang profesional dan enterprise. Bedanya itu nanti yang bisa pembandel menjadi satu installer ataupun jadi exe program. Tinggal diklik proses robotnya jalan. Kalau ini nanti kita jalankan by debugging. Ini UiPath Studio. Aplikasinya seperti ini. Ini versi yang gratis dan terakhir yang terbaru. Dan ini selalu up to date sampai sekarang baik yang industri menggunakan ini khususnya yang menggunakan Windows, Microsoft Windows. Dan aplikasi programnya sendiri ini gratis karena menggunakan dari Linux seperti ini. Jadi kalau kita buka atau buat project baru, tampilannya tuh seperti ini. Ini bahasa digunakan ada dua, yaitu Visual Basic dan C#. Tapi ketika kita membuat robot atau membuat programnya UiPath menggunakan program RPA, pure kita nggak mengketik coding. Jadi berupa objek, kita semakan, klik, apa yang mau kita atur, apa yang mau kita isi, apa yang mau kita klik, selanjutnya ngapain. Kemudian disimpan, strukturnya dijalankan. Jadi orang awam pun yang nggak tahu coding bisa membuat robot RPA seperti itu. Dan ini bisa juga nanti untuk skripsi kalian bisa digunakan, tergantung nanti case-nya apa. Nanti saya buatkan 2 contoh case, 3 contoh case di 3 pertemuan untuk bahas RPA. 4 lah sama RPA, pengenalan RPA itu apa. Oke, saya balik lagi. Mana ya tadi? Up, no, up. Nah, sifat-sifat otomasinya yang tadi ada 3 dan 1 integrated automation. Dari Pixel Automation sendiri outputnya mungkin lebih bagus banyak, namun untuk variety-nya ketika ada perubahan model baru rada susah. Berbeda untuk yang programmable automation, dia bisa mengadap kalau misalkan adanya produk-produk terbaru ataupun variety-nya lebih bagus, namun untuk production quantity-nya lebih rendah. Untuk mengakomodir kedua automation ini ada disebut dengan flexible automation. Ini lumayan, investasinya tinggi, namun fleksibilitasnya juga tinggi. Untuk
mengcompare ataupun membuat persamaan untuk flexible automation kebanyakan berupa software dan hardware. Namun di dalam integration automation ini sudah ada lawannya, yaitu membuat software, yaitu yang disebut dengan RPA, Robot Process Automation. Oke. Nah, contoh penerapannya ini banyak sekali, bahkan mungkin di kehidupan sehari-hari itu sudah ada RPA pakai orang yang punya rutinitas, biasa yang ngetik manual atau mengklik mengisi data manual. Nah, itu biasanya digantikan oleh robot supaya dia lebih santai, bisa ngopi, ngudut, main, dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaan di industri ini ada dua, ada yang non-manufaktur dan juga di industri manufaktur. Kalau di non-manufaktur, contohnya untuk yang di transportasi udara, autopilot atau sistem pemesanan tiket. Terus kalau di bank ya mesin ATM, nyortir uang. Nah, dia tahu uangnya 50 atau 100 atau bahkan di luar itu, maka akan reject. Kemudian yang komunikasi buat sistem switch telepon otomatis. Itu di militer, kereta api, penjualan, barcode, nah untuk pencatatan inventory, seperti itu. Yang tadinya klik-klik manual, input manual, key in manual, nah ini ada robot yang bantu untuk meng-key-in-kan itu. Jadi bisa menghilangkan tuh yang namanya admin di perusahaan, seperti itu. Nah, apalagi untuk zaman sekarang, untuk efisiensi, ini ada cewek yang bisa masukin data, nah saya bisa nih ngilangin orang ini. Nah, saya nanti buat RPA. Nah, cuman ya itu ada plus minusnya. Kita menghilangkan pekerjaan orang, tapi kita juga nanti dapat nilai surplus membuat aplikasi itu. Seperti itu. Nah, bahkan kalau di industri manufaktur, nah tentu udah tahu ada bentuk fisiknya berupa robot, baik yang menggunakan automatic machine tool, automatic transfer, bahkan sampai juga automatic inspeksi menggunakan AI dan machine learning. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu garis besarnya untuk mata kuliah hari ini, di mana sistem otomasi yang akan saya jabarkan satu semester sampai akhir, seperti itu. Untuk proyeknya, saya sarankan mendingan sendiri-sendiri. Tapi saya kurang pede, maunya berdua, bertiga, atau maksimum 5 orang, monggo silakan. Mau bikin software, silakan. Nanti pakai UiPath untuk membuat RPA, monggo silakan. Mau bikin seperti IoT, pakai Android, software dan hardware juga monggo silakan. Atau benar-benar hardware pure, mau dari proses manual terbuat otomatis, juga monggo silakan. Nah, untuk tugas hari ini buat resume dan rangkuman untuk pertemuan hari ini di Word, dan yang nomor 2-nya cari jurnal penelitian yang berhubungan ataupun menggunakan otomasi sistem. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah bisa WA saya, Japri, ini nomor saya, ataupun email saya. Atau kalau ada yang sudah WA di grup WA, juga silakan infokan di situ. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan satu hal lagi, kalau mata kuliah ini nanti kan minggu depan kita offline. Nah, mohon maaf untuk minggu depan untuk offline sepertinya saya belum bisa ini ke sana ke kampus. Karena saya juga masih kena musibah. Kemarin tanggal 18 Juli saya kecelakaan. Jadi ada patah tulang hidung, patah tulang tangan kiri, dan kaki trauma, jadi masih belum bisa jalan normal. Jadi udah 2 bulan ini juga saya WFH, belum ke pabrik, belum ke kampus. Jadi untuk minggu depan offline sepertinya saya belum bisa ke kampus. Nanti minggu depan kita masih online. Nanti kalau udah sembuh, saya bisa jalan normal, saya ke kampus. Insya Allah nanti saya bawa PLC, nanti kita belajar apa itu PLC, SCADA, kemudian HMI, Human Machine Interface dengan menggunakan kontrol PLC, sama seperti otomasi sistem yang saya ampu sebelumnya di tahun lalu untuk kakak kelas kalian. Jadi seperti itu infonya untuk minggu depan, sepertinya saya
belum bisa ke kampus untuk offline, nanti perkuliahan masih online. Tadi juga baru pulang dari rumah sakit, ini lagi fisioterapi untuk belajar jalan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Suara saya tadi jelas kan? Kalau Jelas, Pak. Jelas, Pak. ya, Jelas, Pak. kalau misalkan nggak ada suaranya atau suaranya nggak jelas, tolong diinformasikan. Baik, Pak. Monggo silakan. Ini WA grup untuk kelas ini sudah ada kah? Karena kelas ini kelas gabungan. Jadi dari kelas-kelas itu kumpul menjadi kelas gabungan ini. Ini masuknya ke SE2, TI 22 CSE Sistem Software Engineer. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau belum pernah diampu sama saya bisa tanyakan ke temannya saya seperti apa. Tapi yang jelas satu absensi bisa isi kolom komentar, bisa klik online atau klik absen. Dan tugas jangan sampai lupa, tugas dikumpulkan sebelum UAS. Masih lama tapi jangan sampai lupa. Tiap-tiap pertemuan ada tugas. Nah, tugasnya nanti kalau sudah dipostkan di tiap-tiap pertemuan. Ada sebagian pertemuan buat video 3-5 video, dan untuk UTS UASnya berupa kelompok, yaitu buat project. Jadi untuk UTS buat perancangan desain untuk sistem otomasi. Nah, nanti diseminarkan. Nah, kemudian yang UASnya didemokan project otomasinya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Aplikasi UiPath. Learning plan ini rencana kalau pengen lebih belajar lebih advance. Nah, UiPath sendiri nanti bisa dihubungkan dengan data mining dan juga AI, artificial intelligence berupa machine learning. Ini adanya di kursus. Untuk ke AI itu ini untuk yang proses mining. Kemudian ini juga mana? Nah, ini AI, computer vision juga kita bisa buat. Lalu ini untuk yang advance berupa pengambilan untuk sertifikat untuk diakui di industri. Ketika ngelamar ada ini, wah ini udah jago buat RPA. Khususnya di industri yang berbasisnya Amerika atau korporasi dari Amerika. Kalau tempat saya itu Meko Indo Itron, nah itu yang punya headquarternya Amerika. Dan mereka mengakui kalau misalkan punya sertifikat dari UiPath, CCNA dan sejenisnya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini juga saya rekam bagi ada teman yang belum bisa hadir atau ikut join, nanti bisa lihat rekamannya. Saya nanti di-share di kampus di pertemuan pertama ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang software itu otomasinya ngapain ya, Pak? Software otomasinya nanti kita menggantikan
contohnya pengisian. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Saya tunjukin. Nah, ada namanya RPA challenge. Nah, ini biasanya orang inputin manual nih. Oh, ada customer yang beli apa nih? Ini alamatnya apa? Namanya siapa? Ini siapa? Diisiin, inputin datanya, submit. Kemudian diisiin, inputin datanya nih satu-satu. Ini admin biasanya atau ada seseorang submit, inputin. Nah, ini kita bisa gantikan ini dengan robot. Jadi robotnya otomatis mengisikan dan klik submit. Nah, kalau kita lihat nih di akhir kita bisa menghitung cycle time-nya seberapa lama kalau misalkan manual orang yang mengisikan. Nanti kalau digantikan robot itu nggak perlu ada orang, tinggal diatur aja nanti struktur robotnya, aktivitasnya ngapain saja. Nah, ini ada terakhir seperti itu. Nah, ini mungkin terakhir nih. Jadi modelnya beda-beda strukturnya, mau kiri kanan atau apa. Contohnya ini start nih ada ronde 1. Misalnya diisi nih, kita hitung nih mulai cycle time-nya. Isinya apa aja. Ini saya asal ngisinya ya. Nah, ini ronde 2. Ini ada ronde 2. Ini ronde kalau nggak salah itu ada 5. Ini ada ronde ketiga. Biar lebih cepat. Aslinya kan nggak seperti itu. Orang ngetikkan lama. Atau copy paste aja ada butuh waktu 1, 2, 3 detik. Ini yang keempat. Nah, habis ini selesai. Kita lihat nih ada waktunya. Kalau orang itu saya yang mengisikan nih input nih. Itu seberapa lama. Nah, ini ronde yang terakhir, ronde 6. Untuk ronde 6 ini submit. Oh, ada yang ketujuh. Ini berapa? Lupa 8 apa ya? Coba cek dulu ya. Nah, cek dulu 8, 10. Nah, congratulations, your success rate is 0. Dalam bentuk waktunya millisecond tuh 23, 56 detik. Ngisinya tuh banyak banget tadi kan. Nah, kita gantiin nggak ada orang. Kita gantiin pakai robot. Nah, robotnya kayak mengisi klik, mengisi klik, mengisi klik, selesai. Data masuk ke database. Jadi kita bisa gantiin admin yang bisa tolong kon ini diinputin datanya. Yang dari kerjanya manual atau rutinitas sehari-hari bisa digantiin dengan robot. Atau tolong dong cariin data ini. Udah seperti itu. Oke, paham nggak? Garis besarnya seperti itu. Paham, Pak. Nah, contoh misalkan orang HR nih. Ini ada yang udah selesai kontraknya. Biasa dikasih paklaring. Nah, udah tinggal dibuatin aja. Ada buat robot. Jadi orang nggak ketik satu-satu siapa-siapa, robot yang jalanin. Nah, dengan syarat-syarat tertentu, aninya apa mungkin diisikan Excel-nya. Nanti kita belajar dari Excel, dibuatin aplikasi robot untuk menginputkan data. Ini juga dari Excel nih. Ini dari Excel nih, kita reset nih. Nah, ini dari Excel, kalau Excel yang saya download, challenge. Nah, ini formatnya nanti kita isikan di Excel. Nanti dia ngebaca dari Excel dan memasukkan otomatis ke webnya ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi si robot itu nanti akan ngebaca first name itu siapa, last name siapa. Baca srek, nanti inputin ke sini, klik submit. Lanjut terus. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan orang purchasing, oh ini ada customer yang mau beli ini biasa berupa PDF. Nah, itu bisa di capture tuh PDF-nya, diambil
datanya siapa, beli berapa banyak, harga satuan berapa. Nah, kemudian tinggal dimasukin datanya di misalkan tempat kami namanya MMS, Meko Indo Manufacturing System. Seperti itu. Saya buat ini juga sama di perusahaan. Terus dapat reward, tapi ya saya juga kasihan, jadi menghilangkan rezeki orang, menghilangkan admin di sana. Jadi nggak ada admin sekarang. Seperti itu. Oke, garis besarnya seperti itu. Kalau misalkan nanti kita coba juga bikin seperti ini. Sepertinya gimana sih caranya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Aplikasi website, misalkan di websitenya Tokopedia. Nah, saya mau beli laptop nih. Laptop di Tokopedia, merek Dell berapa aja harganya ya? Nah, kita bisa nyari ini. Nanti mereknya, kemudian tetap decision-nya kita. Nanti bisa disimpan berupa Excel. Oh ya, di sini banyak nih laptop Dell. Dell 1, 2, 3, 4, 5 harga sekian. Oh, speknya sekian. Linknya ini. Wah, ini yang saya punya budgetnya cuman ada 2 juta. Oh, yang ini nih. Nah, seperti itu. Jadi nggak nyari-nyari manual satu-satu di webnya gini, enggak. Nah, seperti itu, jadi lebih cepat. Ada robot yang mencari. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Berarti untuk tugas pertama itu Ah, yang bikin resume tentang pertemuan hari ini ya Pak ya? iya, betul. Yang tugas keduanya nanti ya sesuai deadline itu yang 3 bulan itu ya Pak? 3 bulan. Apa tuh deadline 3 Itu bulan? yang nomor 2 deadline-nya kapan Pak? Nomor 2 juga sama. Tugas, nah untuk malam hari ini itu ada 2. Pertama buat resume, dan yang kedua cari jurnal penelitian. Nah, untuk minggu depan pertemuan yang kedua nanti ada tugas lagi apa. Pertemuan ketiga nanti ada tugas lagi apa. Iya, Deadline semua tugas, mau tugas pertemuan iya. 1, 2, 3 dan selanjutnya itu paling lambat sebelum UAS. Jadi UAS itu masih lama, mungkin tahun depan, tapi jangan sampai lupa untuk memposkan segera ke e-kampus. Kalau udah selesai nih, mending segera dipostkan di tiap-tiap pertemuan tugasnya. Berarti saya udah terlanjur nyicil yang nomor 1 nih Pak, tapi ntar jurnalnya misal nyicil besok atau gimana nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, nggak apa-apa, silakan nanti dipostkan aja di kampus, tinggal Iya. diupdate atau dihapus yang sebelumnya, nanti bisa di-zip dalam satu dokumen. Dokumen misalkan yang pertama resume berupa PDF, berupa Word atau PDF, yang nomor 2 jurnalnya berupa PDF, nah itu disimpan dalam satu folder, di-zip, dipostkan. Iya, baik, terima kasih Pak. Iya. Ada yang masuk. Oke, monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, yang baru masuk juga nanti bisa dilihat hasil rekaman videonya. Nanti saya share di YouTube saya di e-kampus di pertemuan pertama. Oke, tidak ada yang tanyakan. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan masih online karena saya masih dalam penyembuhan, masih fisioterapi, belum bisa jalan normal benar. Jadi saya akhiri untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.